Salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di Canberra. Kalau misalnya Bapak Ibu dan saudara-saudara belum mengenal saya, nama saya Pendeta Kian Holik dan saya adalah gembala di Saint Phil's Indonesian Christian Congregation in Eastwood di Sydney. Dan kami bersyukur sekali kalau misalnya kami bisa melayani Bapak Ibu, saudara-saudara pada hari Minggu ini. Saya akan membacakan satu perikop dari Yohanes pasal yang ke-15, dan inilah yang menjadi dasar perenungan kita pada saat ini. Yohanes 15 mulai dari ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, dan tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku, dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Mari kita berdoa bersama-sama meminta pertolongan Tuhan sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Bapa di dalam surga, tolong berbicara kepada kami ya Tuhan melalui firman-Mu, dan kami mohon supaya Engkau membukakan mata hati kami ya Tuhan, untuk mengenal siapa Engkau, mengenal siapa Tuhan Yesus Kristus, dan juga mengenal siapa kami sendiri ya Tuhan, yang memerlukan Tuhan Yesus lebih dari segala-galanya. Dan Tuhan tolong biarlah kiranya kami boleh bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah yang banyak bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya yakin saudara-saudara pernah mendengar sebuah istilah yang bernama Kristen KTP atau yang disebut sebagai Kristen KTP. Di dalam bahasa Inggrisnya disebut nominal Christian. Orang Kristen yang nominal, yang selalu ada di setiap gereja, di setiap persekutuan. Orang ini adalah orang yang datang ke dalam gereja, ke dalam persekutuan, lalu pulang dan tidak melakukan apa-apa. Kita sering sebut di Indonesia adalah orang Kristen store muka, boleh dikatakan. Jadi ini memang adalah sesuatu yang normal, yang terjadi dalam berbagai macam organisasi, berbagai macam gereja, berbagai macam tempat, boleh dikatakan. Kita tidak tahu, saudara-saudara, apakah orang ini adalah sungguh-sungguh orang yang mengerti firman Tuhan, orang yang betul-betul ikut serta di dalam sebuah kelompok Kristen atau di dalam sebuah gereja. Orang ini mungkin tidak tahu
apa yang menjadi landasan daripada gereja ini. Orang ini mungkin tidak tahu apa bedanya antara anggota dan non-anggota. Dan demikian juga di dalam kita, di dalam lingkaran Kristen, saudara-saudara. Ada banyak orang Kristen yang seperti demikian. Orang Kristen ini pergi ke gereja tetapi tidak membaca firman Tuhan. Orang ini pergi ke gereja tetapi tidak berdoa. Orang ini pergi ke gereja tetapi tidak pernah ikut melayani. Di luaran, attitude-nya sama saja antara orang Kristen dengan orang non-Kristen. Tidak ada yang membedakan sama sekali. Nah, saudara-saudara, bagaimana orang Kristen seperti demikian yang hanya datang ke gereja, hanya store muka, yang penting absen, dan kemudian pulang sudah ibadah pulang boleh dikatakan, atau singkatannya SIP, sudah ibadah pulang, saudara-saudara. Tanpa melihat pentingnya kekristenan, tanpa mengerti apa artinya bertumbuh, tanpa hidup di dalam sebuah komunitas, tanpa mengenal lebih dalam orang-orang yang sudah Tuhan tempatkan sebetulnya di sekeliling kita. Lalu bagaimana solusinya? Bagaimana caranya kita mempunyai kehidupan kerohanian yang genuine, yang bertumbuh? Mari kita melihat bersama-sama dari Yohanes pasal yang ke-15 yang tadi kita baca. Khususnya di ayatnya yang kelima. Perhatikan ayatnya yang kelima, saya akan bacakan. Akulah pokok anggur, Yesus berkata ini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Apa saja yang diajarkan oleh Yesus? Ada beberapa hal, saudara-saudara. Yang pertama, dia ingin membandingkan antara orang Israel dengan orang non-Israel. Antara orang Israel, yaitu yang seharusnya menjadi pokok anggur yang benar, dengan buah yang jelek yang dihasilkan oleh orang Israel. Perhatikan ayat 1. Dia katakan, akulah pokok anggur yang benar di ayat 1. Apa artinya? Jadi dia membandingkan dengan pokok anggur yang lain, yang tidak benar. Dia membandingkan dirinya dengan orang Israel. Israel di dalam Perjanjian Lama dituliskan sebagai kebun anggur Allah. Misalnya contohnya di Mazmur 80 ayatnya yang ke-8. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa itu, lalu kau tanam pohon itu, engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri ini. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang membawa orang Israel keluar dari Mesir, masuk ke tanah perjanjian. Dan kita melihat di dalam Yesaya pasal yang kelima, Yesaya menjelaskan bahwa pohon ini, orang Israel ini, adalah pohon yang jelek hasilnya. Kelihatannya bagus, kelihatannya sehat, tetapi buahnya jelek. Allah yang menanam pohon ini, boleh dikatakan Israel yang menjadi pohonnya, tetapi buahnya jelek. Seperti apa buahnya itu? Di Yesaya pasal yang kelima ayat 7 dikatakan sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, orang-orang Yehuda ialah tanaman kegemarannya, dinantinya keadilan tetapi hanya ada kelaliman, dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Jadi Allah menginginkan buah yang baik dari kebun anggurnya, yaitu keadilan dan kebenaran. Tetapi yang dihasilkan oleh orang Israel itu apa? Yaitu kekerasan dan kejahatan dan ketidaksetiaan. Oleh karena itu Allah terpaksa memangkas pohon anggur, memberikan disiplin kepada pohon anggur, dan kita belajar dari sejarah, dari Alkitab juga, bagaimana dia mengirim pasukan-pasukan bangsa asing untuk menduduki orang Israel. Jadi dengan kata lain dia menghancurkan keberadaan daripada orang Israel, tembok-tembok orang Israel, penduduk Israel, supaya apa? Supaya mereka dapat kembali kepada Dia, kepada Allah yang menciptakan mereka. Dan siklus ini terus berulang-ulang di dalam Perjanjian Lama, dan di akhir Perjanjian Lama kita melihat bagaimana kebun anggur Israel pada akhirnya kering dan sakit dan hampir mati. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, Yesus di sini ingin mengajarkan bahwa Dia hadir sebagai pokok anggur yang benar. Yesus datang dan berkata di pasal 15 ayat 1 dikatakan, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Apa yang orang Yahudi tidak pernah mereka bisa lakukan, yaitu menjadi pokok anggur yang benar, di sini Tuhan Yesus bisa melakukannya. Dan bahkan dia mengklaim dirinya lah sebetulnya adalah pokok anggur itu. Dia harus melakukan ini.
Dan dia bisa melakukan ini dengan sempurna. Yesuslah yang mampu memproduksi buah yang diinginkan oleh Allah. Hidup yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Sesuai dengan harapan, sesuai dengan rencana Allah yang mula-mula. Penuh dengan keadilan, dengan kemurahan, dengan kesetiaan. Hidup yang mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Selalu melakukan, mengatakan, memikirkan segala sesuatu yang memuliakan Allah dan menghasilkan buah-buah yang memuliakan Allah sebagai pengusahanya. Lalu apa yang harus dilakukan oleh ranting-ranting ini agar dapat berbuah? Yesus katakan bahwa ranting-ranting itu harus tinggal di dalam pokok anggur yang benar. Dan inilah yang diinginkan oleh Allah, yaitu agar umatnya dapat menghasilkan buah. Ranting-ranting dapat menghasilkan buah seperti yang diinginkan oleh Allah di dalam Perjanjian Lama. Perhatikan, dia langsung bicara mengenai kondisi yang diinginkan agar ranting-ranting ini dapat berbuah. Inilah kata-kata Yesus di ayat 2, sebab ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi apa intinya di sini? Intinya ialah kalau mengikut Yesus, ingin menjadi ranting yang berbuah, yang memuliakan Allah, maka engkau harus mengikut Yesus. Mereka tidak bisa kerjakan, ranting-ranting ini tidak bisa kerjakan hal-hal yang berbuah tersebut tanpa ada sebuah koneksi yang jelas dengan pokok anggur yang benar. Tidak bisa. Sama sekali tidak bisa. Dan itulah hanya satu-satunya cara. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan itu bukan dengan cara lebih keras, bagaimana saya melayani Tuhan, atau mungkin bagaimana saya memberikan lebih banyak kepada gereja, bukan berarti dengan pengorbanan yang lebih banyak lagi, atau kerja keras yang lebih banyak, bukan dengan belajar teologi di dalam sekolah teologi, bukan hanya dengan mengikuti aturan-aturan. Dan orang Israel sudah mencoba ini berabad-abad, tetapi tidak berhasil. Selalu gagal, dan kemudian ada siklus yang terus berlangsung. Tanpa Yesus, kita tidak bisa setia. Atau kita tidak bisa committed. Atau kita tidak cukup baik, tidak akan cukup baik untuk memberikan buah yang Tuhan inginkan. Tidak ada cara lain kecuali kita tinggal dan menempel kepada pokok anggur yang benar. Kecuali kita terkoneksi dengan Yesus. Kalau tidak, kita adalah ranting yang mati. Yesus adalah sumber daripada kehidupan kerohanian. Dialah yang memberikan air hidup yang membuat kita menjadi ciptaan yang baru. Buah itu hanya keluar kalau kita ada di dalam Yesus. Dan luar biasa, di ayatnya yang ke-6 dikatakan bahwa tanpa Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ini adalah pernyataan yang menusuk ke hati kita, yang langsung berbicara ke dalam hati kita. Di luar Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa memuliakan Tuhan dengan apa yang kita mau. Kita tidak bisa mengasihi keluarga kita. Kita tidak bisa melakukan pekerjaan kita. Kita tidak bisa baca Alkitab dengan benar, sesuai dengan apa yang Allah mau. Kita tidak bisa melayani. Kita tidak bisa berdoa dengan benar. Kita tidak bisa memimpin puji-pujian dengan benar. Tanpa Yesus, itu semua tidak mungkin dilakukan. Hanya ketika kita terhubungkan dengan Yesus, maka kita bisa melakukan segala sesuatu yang menyenangkan Allah. Mungkin kita bisa melakukan segala sesuatu, mungkin kita bisa khotbah, mungkin kita bisa melayani Tuhan, mungkin kita bisa memimpin puji-pujian, masih bisa kita lakukan, tetapi itu semua tidak menjadi hal yang menyenangkan Allah. Tanpa koneksi yang jelas, dengan pokok anggur yang benar, kita tidak bisa melakukan segala sesuatu yang menyenangkan Allah. Dan inilah realitanya. Apa ini sudah menjadi doa kita setiap hari? Doa untuk kita terus tinggal di dalam pokok yang benar. Doa bagaimana kita terus tinggal di dalam Yesus.
Doa bagaimana kita sangat memerlukan Yesus setiap hari, setiap saat. Dan Yesus menyatakan perintah ini dengan janjinya. Janjinya apa? Di ayatnya yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku akan tinggal di dalam kamu. Dia berjanji kepada mereka yang mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan memberikan kehidupan kepada ranting-ranting itu, membuat ranting-ranting itu hidup, dan mereka tidak akan dipotong, kecuali apa? Mereka tinggal di dalam pokok yang benar. Oleh karena itu, buatlah ini menjadi doa kita setiap hari. Katakan kepada Allah, katakan kepada Yesus, Tuhan, tinggallah di dalam aku, dan aku akan tinggal di dalam kamu. Tinggallah di dalam aku. Tapi apa artinya tinggal di dalam aku secara praktis, tinggal di dalam Yesus secara praktis? Gak ada yang baru dari apa yang Yesus bicarakan di sini. Semuanya adalah tentunya segala sesuatu yang pernah kita dengar. Kalau kita bertumbuh, kita menjadi besar, mungkin kita menjadi dewasa di dalam lingkungan gereja, kita sering pergi ke sekolah minggu, kita sering mendengarkan hal ini. Yang saya katakan bukan adalah sesuatu yang baru. Yesus memberitahukan rahasia secara praktis, apa sih artinya ketika Yesus tinggal di dalam kita. Perhatikan ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ayat 15, aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi apa kuncinya? Kuncinya adalah firman. Apa artinya tinggal di dalam Yesus? Tinggal di dalam Yesus menyebabkan kata-katanya itu tinggal di dalam kita. Perhatikan ayat 7. Dan di sini dikatakan para murid sudah bersama dengan Yesus selama kurang lebih dari 3 tahun. Yohanes 15, ini terlokasi ada di dalam bagian sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Mereka sudah mengikuti Yesus kurang lebih sekitar 3 tahun. 3 kali 365 hari mendengarkan khotbah Yesus. Sudah cukup dengar khotbah. Cerita yang membuat mereka mengerti apa arti keselamatan ini. Mereka sudah tahu semuanya. Dan dengan kuasa daripada Roh Kudus, mereka mengingat semuanya yang dilakukan oleh Yesus. Dan dengan kuasa Roh Kudus juga mereka bisa melakukan, mereka mengingat, mereka mencatat, mereka mempelajari, mereka memproklamirkan, mengajarkan semua kata-kata Yesus. Supaya kata-kata itu bisa tinggal di dalam hati setiap orang yang mendengarkannya. Karena ada kehidupan di dalam kata-kata Yesus. Makanya kita bisa mempunyai kata-kata Yesus hari ini, itu karena semuanya itu dicatat, ditulis, dan kemudian dipublikasikan, dikhotbahkan oleh para murid kepada semua orang yang pada waktu itu mendengarkannya. Dan ini adalah sesuatu yang tidak mudah, tetapi juga tidak terlalu rumit. Begitu tuh. Nggak perlu PhD degree untuk kita bisa melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Kita tidak perlu pergi ke gym untuk kerja keras, untuk melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Yang penting ada kemauan. Yang penting ada kehendak, ada keinginan, kerinduan untuk melakukan hal tersebut. Untuk tinggal di dalam Yesus, arti yang paling fundamental, paling esensial, itu bukan pergi ke gereja. Tetapi bagaimana firman-Nya tinggal di dalam kita. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain. Jadi kita mencoba apa yang bisa kita kerjakan untuk memaksimalkan hal tersebut. Untuk mengekspos kita, diri kita, kehidupan kita dengan firman, boleh dikatakan. Supaya firman itu bisa selalu tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Kristus. Bagaimana kita bisa menginfeksikan diri kita dengan firman, kalau kita boleh pakai istilah pandemik pada saat ini. Jadi membiarkan diri kita terinfeksi oleh firman. Bagaimana kita sebagai sponge atau sebagai busa menjadi bersaturasi dengan firman. Bagaimana kita boleh dikatakan bisa membeli
bisa mengikuti semua kata-kata Yesus. Jadi kalau ada quote dari seorang yang Puritan dari Inggris yang bernama John Bunyan mengatakan bahwa bagaimana caranya kita tahu kalau misalnya kita itu ada di dalam pokok anggur yang benar. Dia katakan ketika kita luka, keluar dari luka kita itu adalah kata-kata firman Allah. Bisa nggak kita melakukan hal tersebut? Ketika orang bangunin kita pada pagi hari, langsung keluar kata-kata firman Allah. Ketika kita berbicara, pembicaraan kita itu tersaturasi dengan kata-kata firman Allah. Kalau kita berdoa, kita merefleksikan kata-kata Yesus. Dan bagaimana kita bisa berbuah di dalam hal ini? Yaitu dengan kita tinggal di dalam Yesus, kata-katanya terutama tinggal di dalam kita. Dan apa yang akan terjadi di ayat 7? Semua akan diberikan kepada kita. Luar biasa ya saudara-saudara. Banyak orang yang mengklaim mengenai hal ini. Bagaimana mereka katakan bahwa kalau gitu kita bisa mendapatkan semua yang kita mau. Tentunya tidak saudara-saudara. Syarat yang utama itu adalah bukan apa yang kita mau, tetapi apa yang Allah mau, yang Allah katakan di dalam firman-Nya. Jadi kalau misalnya firman-Nya tinggal di dalam kita, doa kita itu tersaturasi dengan firman Allah, maka mau tidak mau kita akan meminta bukan apa yang kita mau, tetapi apa yang Allah mau. Pertanyaan yang ketiga ialah bagaimana caranya kita berbuah di dalam Yesus. Ketika kata-kata Yesus itu tinggal di dalam kita, itu lebih dari hanya sekedar kita tahu mengenai kata-kata tersebut. Itu lebih dari hanya sekedar kita belajar teologi, atau mungkin ikut kelompok tumbuh bersama. Tetapi bagaimana kita mentaatinya. Kalau kita bilang bahwa kita punya relasi dengan Yesus, tetapi kita tidak ikut apa yang Yesus katakan, itu bukan relasi namanya tentunya. Ya, jadi itu boleh dikatakan hanya mengetahui atau hanya taruh di otak, tetapi tidak melakukannya. Lihat ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi Yesus tinggal di dalam Bapa dan mengikuti perintah Bapa itu adalah sebuah relasi. Dan kita harus melakukan hal yang sama. Kita harus menunjukkan koneksi kita dengan Dia, dengan melakukan apa yang Dia katakan, dengan melakukan apa yang Yesus katakan. Dan konsep relasi ini adalah konsep yang sudah ada di Alkitab sejak dulu. Manusia menggantikan relasi ini dengan kewajiban, dengan hukum. Itu yang dilakukan oleh orang Israel. Tetapi yang dikehendaki oleh Allah, itu bukan kita mentaati hukum, tetapi adalah sebuah relasi, sebuah hati yang taat. Jadi saya melakukan firman Allah bukan karena saya harus melakukannya, tetapi karena saya mau. Karena saya tahu saya memiliki relasi dengan Allah, saya mau melakukan kata-kata Allah. Sama seperti kita mendidik anak-anak kita di rumah, saudara-saudara, untuk cuci piring contohnya, kalau di Australia tentunya pasti semua anak akan ada pengalaman untuk cuci piring. Dan tentunya kita tahu, saudara-saudara, banyak yang nggak suka disuruh cuci piring. Karena apa? Karena mereka tentunya mau main games, atau mungkin kembali ke komputer dan lain sebagainya. Tetapi saudara-saudara, ketika kita mempunyai relasi dengan mereka, dan kita menjelaskan kenapa kita mau mereka untuk melakukan hal tersebut, maka pada saat itu saudara-saudara mereka akan dengan rela hati mencuci piring, boleh dikatakan. Ketika kata-kata Yesus tinggal di dalam kita, dan kita mentaatinya, maka kita juga tinggal di dalam kasih-Nya, dan oleh karena itu buah yang dihasilkan ialah ketaatan. Apa perbedaan relasi dengan Allah di dalam Yesus? Perbedaan yang pertama ialah adanya sebuah intimasi yang baru. Ketika kita berhubungan dengan Allah di dalam Yesus, pertama-tama yang terjadi ialah ada sebuah intimasi yang baru. Perhatikan ayat 13 dan 14. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yesus memberikan hidupnya bagi kita. Dan Dia memanggil kita apa? Sahabat. Sang juru selamat. Sang raja di atas segala raja.
memanggil kita sebagai seorang sahabat, saudara-saudara. Sesuatu yang sangat luar biasa boleh dikatakan. Di sini ada sebuah level of intimacy yang lebih dari hanya sekedar kasih pengorbanan, tetapi ada sebuah komunikasi yang baru. Perhatikan ayat 15, aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Kita sebagai pengikut Yesus, kita tahu jauh lebih banyak mengenai rencana Allah dibandingkan dengan orang Israel. Dan itu adalah karena Yesus yang menunjukkannya kepada kita. Perbedaan yang kedua, saudara-saudara, ketika kita ada di dalam hubungan dengan Allah, di dalam Yesus Kristus, ialah bahwa kita terhubung langsung dengan Yesus. Kita terhubung langsung dengan Yesus. Seperti ranting dengan pokoknya, nah saudara-saudara yang terhubung dengan langsung, bedanya kita ada Roh Kudus sekarang yang tinggal di dalam kita, saudara-saudara. Kita tidak bisa memproduksi buah-buah kalau tidak ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Dan Roh Kudus itu adalah bentuk daripada kehadiran Allah yang tinggal di dalam kita. Yesus berkata di ayatnya yang keempat, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Dan kemudian di ayatnya yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Kita bisa menghasilkan buah. Itu sesuatu yang luar biasa. Orang Israel tidak bisa. Mereka bahkan menghasilkan buah yang jelek. Tetapi Allah di sini menjanjikan di dalam kitab Yeskil, ribuan tahun yang lalu, saudara-saudara, Yeskil pasal 36, dikatakan bahwa akan ada buah yang baru. Di ayat 27 dari Yeskil 36 mengatakan bahwa rohku akan kubiarkan diam di dalam batinmu, yaitu di dalam kita, saudara-saudara, orang yang percaya kepada Yesus, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan berpegang kepada segala peraturan-peraturanku dan melakukannya. Kita bisa melakukan hal tersebut. Ketika orang Israel gagal melakukannya, kita bisa melakukannya. Karena ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Yesuslah yang membuat hal ini terjadi. Bagi kita yang terhubung langsung dengan pokok yang benar ini, kita akan menerima hati yang baru, hati yang menyenangkan Allah. Dan di dalam Yesus, kita dapat menyenangkan Allah melalui Roh-Nya yang tinggal di dalam kita. Dan natur kita pada akhirnya itu adalah menjadi natur yang berbuah. Kita menghasilkan buah yang manis, buah yang baik kelihatannya, buah yang kekal, saudara-saudara. Untuk menjadi kekal, kita harus tinggal di dalam Yesus. Untuk menghasilkan buah, kita harus tinggal di dalam pokok yang benar. Berhubungan dengan Kristus sebagai pokok yang benar. Dan buah ini adalah buah yang kekal. Buah kesetiaan, buah ketaatan, kemurah hatian, keadilan, kesabaran, kerendah hatian, dan semua tindakan action yang mendorong semua orang untuk hidup di dalam kekekalan. Tetapi akan ada aspek lainnya yang dihasilkan oleh buah seperti ini, yaitu buah ketaatan yang kekal yang membawa kemuliaan bagi Allah. Yaitu apa? Sukacita, saudara-saudara. Di ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Apa yang menghasilkan sukacita bagi orang Kristen? Mentaati perintah Yesus. Perhatikan logika ini, saudara-saudara. Terbalik kan sebetulnya dengan apa yang diajarkan oleh dunia. Dunia mengajarkan, tidak fun jadi orang Kristen. Harus pergi ke gereja, harus mentaati peraturan, harus ini dan harus itu. Sepertinya kekristenan itu menghukum kita dari kebebasan kita. Kita mau fun, kita mau melakukan hal-hal yang kita mau, jalan-jalan, kita mau pergi ke sana ke sini. Hari Minggu pergi ke gereja, itu membosankan, boleh dikatakan. Itu yang diajarkan oleh dunia. Tetapi apa yang diajarkan oleh Yesus di sini? Sukacita. Sukacita di dalam hidup yang penuh. Sukacita di dalam hidup yang komplit. Sukacita di dalam mentaati Dia.
Hidup sesuai dengan rencana Allah, hidup dengan relasi dengan Allah. Dan ada suatu sukacita ketika kita melayani orang lain, saudara-saudara, luar biasa. Bukan bukan karena bukan karena untuk kita, tetapi apa? Untuk Allah. Sukacita di dalam mengasihi orang lain. Dan itu adalah sukacita yang kekal, saudara-saudara. Yang tidak bisa ditawar oleh dunia. Karena sukacita itu bukan sukacita yang berasal dari dunia. Sukacita itu adalah bukan sukacita yang memuaskan kita, tetapi sukacita yang memuaskan Allah. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus hidup sesuai dengan Allah inginkan. Bukan hidup sesuai dengan apa yang kita inginkan, saudara-saudara. Karena hidup sesuai dengan apa yang kita inginkan itu percuma. Kita tidak akan berbuah. Hidup sesuai dengan apa yang Allah inginkan, maka kita akan berbuah. Berbuah. Bagaimana caranya, saudara-saudara? Hidup yang siap untuk dipotong dan dibersihkan. Seperti kita tahu, saudara-saudara, kalau kita memelihara pohon, bagaimana caranya pohon itu semakin berbuah? Dengan dipangkas, dengan dibersihkan, saudara-saudara. Dipotong dan dibersihkan, itu ialah cara Allah untuk membuat kita semakin berbuah. Untuk mendisiplinkan anak-anaknya untuk bisa bertumbuh dan berbuah. Untuk membuat kita menjadi semakin lebih godly, untuk membuat kita semakin lebih banyak lagi berbuah, saudara-saudara. Ibrani 12 ayat yang kelima mengatakan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepadamu seperti kepada anak-anak. Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Pasti disiplin itu tidak akan fun, tetapi ada sukacita, saudara-saudara. Kenapa? Karena melalui disiplin tersebut kita tahu bahwa kita dikasihi, bahwa kita dihargai oleh Allah. Jadi, bagaimana caranya untuk kita bisa berbuah? Untuk kita bisa bertumbuh dengan memberikan buah yang lebat di dalam Kristus, dengan mempersilahkan diri kita untuk dipangkas, untuk dibersihkan, dengan mempersilahkan diri kita untuk diberikan kepada Allah, dan katakan kepada Allah, Allah lakukan apa yang engkau mau. Maka kalau misalnya kita melakukan hal tersebut, akan ada panen buah yang besar, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita akan berbuah, menghasilkan banyak buah, untuk kemuliaan dan kebesaran Allah. Puji Tuhan, saudara-saudara, kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Amin.